Saat itu Imli tampil berbeda di acara Jan Mastami. Narmada memberikan celah mata pada Imli untuk menghilangkannya dari mata jahat dan memuji bahwa dia terlihat sangat cantik. Arvita juga memuji hal yang sama. Namun Sundar mulai menggoda dan mulai melempar ejekan dengan Imli. Anu merasa kesal melihat hal tersebut dan bertanya, "Sampai kapan aku harus melihat drama para pelayan ini?" Malini memintanya untuk bersabar untuk beberapa waktu karena dia sudah menyusun rencana. Tak lama kemudian pandangan semua orang teralihkan melihat Jagu dan Chini memakai pakaian Dewa Krishna. Narmada mengatakan, "Aku sudah mendapatkan 2 gopal. Dan aku yakin tidak akan ada masalah lagi di rumah ini." Narmada membuat mereka berdua duduk, sedangkan Imli memberi seruling pada mereka berdua. Chini bertanya tentang Aryan dan meminta Imli untuk memanggilnya. Namun Imli menolaknya. Narmada meyakinkan dan meminta Imli untuk menemui Aryan, sehingga Imli tidak bisa menolak permintaannya. Malini berpikir, ini adalah terakhir upaya Chini untuk menyatukan Imli dan Aryan. Karena saat ini aku akan memanggil seseorang untuk menanganinya. Di satu sisi, Imli memasuki kamar Aryan dan terkejut melihatnya tidak memakai celana hingga Aryan merasa malu. Aryan bertanya, "Mengapa kau kesini tanpa mengetuk pintu? Sekarang kau berbalik badan dan menutup pintu." Imli pun mengikuti perintahnya dan melakukan hal tersebut. Aryan berbicara dengan terbata-bata dan mengatakan, "Aku tidak pernah melakukan hal ini sendirian dalam hidupku dan membutuhkan bantuan seseorang." Imli tidak mengerti maksud dari ucapannya dan mulai berdebat. Namun Aryan menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan untuk memperbaiki celananya. Mereka berdua merasa salah tingkah. Dan akhirnya Imli pun membantu memperbaiki tali celana tersebut dengan menggunakan jepit rambut. Diam-diam Aryan mencuri pandang dan terpesona melihat kecantikan Imli. Lalu berjalan mendekatinya. Dia menutup matanya dan merasakan aroma rambut Imli. Imli menoleh dan terkejut melihat Aryan di belakangnya. "Apa yang kau lakukan?" ungkap Aryan, mencoba mencari alasan. Sedangkan Imli melanjutkan tugasnya dan menyadari bahwa Aryan mencium aroma rambutnya. Tiba-tiba Malini datang mengejutkan mereka dan memanggil Aryan untuk membuka pintu. Sontak Aryan pun menjadi gugup dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan dan mengapa dia datang ke sini. Malini mulai khawatir dan dia memanggil Imli, namun mereka tidak menjawab panggilannya. Setelah Imli memperbaiki celana Aryan, Aryan langsung memakainya dan membuka pintu. Malini melihat ketegangan di wajah mereka berdua dan curiga ketika Imli memperbaiki jepit rambutnya ketika mereka berdua keluar kamar. Malini berpikir mereka berdua pasti sedang bermesraan. Dan kali ini aku tidak akan membiarkan mereka semakin dekat. Kemudian Malini menelpon seseorang untuk menculik Imli. Tak lama kemudian pandangan semua orang teralihkan melihat Imli dan Aryan menuruni tangga. Mereka terlihat seperti pasangan serasi, namun kenyataannya mereka sedang tidak baik-baik saja. Narmada memberitahu bahwa ritual akan segera dimulai dan kalian berdua akan memulai puja. Malini berkata dalam hatinya, pandangan semua orang akan tertuju pada Chini dan aku harus mengalihkan perhatian mereka. Imli berkata pada Narmada, "Kenapa kalian tidak menari untuk menunggu waktu sampai ritual dimulai?" Jagu dan Chini dengan senang hati menari. Kemudian mereka mengajak semua orang menari. Aryan dan Imli saling memandang wajah satu sama lain. Hingga akhirnya mereka pun menari dengan sukacita. Ketika semua orang menikmati tarian, dia Malini ingin mengambil patung Gopal. Tapi Chini datang, sehingga Malini harus sembunyi. Tiba-tiba beberapa orang saling mengelilingi Chini, lalu Malini mengisyaratkan mereka untuk membawanya pergi. Setelah tarian selesai, Imli memanggil Chini dan memintanya untuk cepat bergegas karena sebentar lagi puja dimulai.
Namun ternyata Chini sudah hilang. Sontak hal itu membuat mereka panik dan berusaha mencarinya, sedangkan Aryan pergi untuk melihat CCTV. Ketika semua orang sedang mengkhawatirkan Chini, Anu malah menuduhnya mencuri patung emas, Gopal dan pergi menjualnya. Imli menegur Anu untuk menjaga ucapannya dan berkata, "Aku diam setelah 6,5 tahun, tetapi sekarang aku tidak akan membiarkan kau menuduh orang yang tak bersalah." Malini memperingatkan untuk tidak berani melawan ibunya. Tetapi Imli tidak mendengarkan sehingga perdebatan pun terjadi. Tak lama Aryan datang dan menunjukkan rekaman CCTV tersebut. Di hadapan semua orang Anu berkata, "Lihatlah, sudah jelas bahwa Chini mengambil patung emas itu. Ini adalah tindakan kriminal dan kau harus menghubungi kantor polisi agar anak kecil itu dipenjara." Aryan mengatakan, "Kau tidak usah cemas Nyonya Chaturvedi, aku pasti akan melakukannya." Aryan menghubungi kantor polisi dan melaporkan atas kehilangan anak, hingga Imli merasa lega karena Aryan tidak terpengaruh oleh ucapan Anu. Sedangkan Malini berkata dalam hatinya, Aryan dan Imli sangat pandai berakting. Tetapi kali ini kalian berdua tidak akan menemukan Chini. Aryan khawatir melihat Imli duduk cemas tak berdaya di lantai dan berusaha meyakinkannya dengan berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji akan membawa Chini kembali dengan selamat." Kemudian Aryan membantu Imli berdiri dan mereka berdua saling menatap wajah satu sama lain. Ketika semua orang sedang mencemaskan Chini, Malini mendapatkan telepon dari anak buahnya dan memberitahu bahwa Chini melarikan diri. Sontak Malini marah dan menegur mereka untuk segera menemukan Chini. Imli memperhatikan Malini panik dan merebut ponsel itu sambil bertanya, "Kenapa kau terlihat tegang? Apa yang kau sembunyikan?" Malini beralasan bahwa dia sedang melihat rekaman CCTV dan memberitahu bahwa Chini memang benar mengambil patung emas itu. Imli memeriksa kembali rekaman itu dan menyadari bahwa Chini diambil beberapa orang, lalu dia menunjukkannya pada Aryan dan meyakinkan bahwa Chini sudah diculik. Aryan dan Imli memutuskan untuk mencarinya, namun Malini mencoba untuk menghentikan Aryan dan bertanya, "Kemana kau akan mencarinya? Tunggulah sampai 24 jam dan biarkan polisi yang melakukan tugas ini." Aryan mengatakan, "Kami akan menemukannya dengan cinta dan aku tidak bisa menunggu polisi datang." Sontak Imli terkesan mendengar ucapan Aryan dan menatap wajahnya ketika mereka hendak pergi. Jagu meminta Aryan membawa Chini kembali karena dia adalah temanku. Imli meyakinkan Jagu dan mengatakan, "Aku tahu rasa sakitnya berpisah dengan seorang teman dan aku berjanji akan membawa Chini kembali." Di perjalanan, Imli meminjam ponsel Aryan dan mengatakan kita bisa mengetahui lokasi Chini karena biasanya dia selalu membawa ponselku. Setelah beberapa saat, Imli akhirnya berhasil menemukan lokasi GPS Chini, lalu mencoba menghubungi nomornya. Namun ketika Chini ingin menerima panggilan, para penjahat berhasil menangkapnya. Sontak hal itu membuat Imli khawatir dan menangis, memikirkan Chini. Aryan menenangkan Imli agar tidak panik dan memintanya untuk menunjukkan jalan. Di sisi lain, penjahat melemparkan ponsel Chini ke pinggir jalan dan membawa Chini ke dalam mobil. Di saat yang sama, mobil Imli dan Aryan datang mencapai lokasi tersebut. Namun mereka tidak menyadari bahwa Chini berada di mobil yang berlawan. Aryan dan Imli keluar dari mobil untuk mencari Chini dan tanpa sengaja, Imli melihat ponselnya di pinggir jalan. Imli berkata, "Para penjahat tidak ingin kita mengikutinya. Itu sebabnya mereka melemparkan ponselku sekarang. Bagaimana kita akan menemukan Chini?" Aryan melihat jejak ban mobil dan mulai menyadari bahwa mobil yang berpapasan dengan mereka adalah para penjahat tersebut. Aryan pun meminta Imli untuk naik ke mobil dan bergegas untuk mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, Imli berdoa untuk dipertemukan kembali dengan Chini.
Namun tiba-tiba Imli meminta Aryan untuk menghentikan kendaraan. Saat melihat mobil di depan mereka mogok, Aryan dan Imli keluar mobil untuk mempertanyakan tentang Chini. Mereka tidak sadar bahwa orang-orang tersebut adalah penjahat yang menculik Chini. Di saat kendaraan para penculik pergi, Chini menunjukkan tangannya pada kaca mobil. Dan beruntungnya Imli melihat itu dan bergegas untuk mengejarnya. Para penjahat menyadari bahwa Imli dan Aryan mengikuti mobil mereka, sehingga para penjahat mempercepat kendaraannya. Aryan mencoba untuk menyalip kendaraan tersebut, tetapi penjahat tidak membiarkannya. Tak lama kemudian penjahat memutar kembali mobilnya untuk menjauh dari Aryan dan Imli. Namun mereka tidak menyadari bahwa sebuah truk berada di depannya, sehingga kecelakaan pun tidak bisa dihindari dan membuat mobil penjahat itu masuk ke dalam jurang. Sontak hal itu membuat Imli dan Aryan khawatir. Aryan langsung memeriksa kendaraan tersebut dan melihat keadaan Chini, sedangkan Imli hanya berdiri terdiam karena masih syok. Aryan meminta Imli untuk membantunya mencari Chini, tetapi Imli tetap saja diam. Sampai akhirnya Aryan menyentuh wajahnya dan berjanji bahwa mereka tidak akan kehilangan orang-orang tersayang lagi. Imli teringat ucapannya di masa lalu bahwa dia pernah mengucapkan hal yang sama pada Aryan. Dan mereka pun menatap wajah satu sama lain. Episode Imli hari ini pun berakhir.